Perbandingan antara jet tempur Rafale buatan Prancis dan KF-21 Boramae hasil kerjasama Korea Selatan dan Indonesia. Media asing dikabarkan membocorkan pesawat mana yang lebih unggul dalam pertempuran udara. Para pecinta dunia aviasi pasti sudah dengar dua nama yang lagi hangat dibicarakan, Rafale dan KF-21 Boramae. Keduanya bukan sekedar pesawat tempur biasa, ini adalah simbol dari revolusi teknologi udara modern. Dan yang bikin dada kita mengembang, dua-duanya sebentar lagi bakal jadi bagian dari armada kebanggaan TNI AU. Nah, jadi gini. Bayangkan dua jet tempur ini kayak dua pemain sepak bola top dunia. Satunya, Rafale, udah senior, udah keliling dunia, udah main di banyak medan, dari Libya sampai Afghanistan. Sedangkan satu lagi, si KF-21 Boramae, ini bintang muda, baru naik daun, penuh potensi, dan ya masih disponsori sebagian oleh kita Indonesia. Rafale ini ibarat pemain veteran yang udah kenyang pengalaman. Dibikin sama Dassault Aviation dari Perancis, pesawat ini punya gaya Kenneth Delta Wing, sayapnya elegan, tapi di balik itu tersembunyi kemampuan manuver yang luar biasa. Kalau di dunia penerbangan, Rafale ini kayak pilot yang gak cuma bisa ngedrift di udara, tapi juga bisa nyerang, bertahan, bahkan ngintai sambil nyeduh kopi. Bukan, maksudnya multitasking banget lah. Sementara itu, KF-21 Boramae, wah, ini calon bintang masa depan. Dibikin bareng oleh Korea Selatan dan Indonesia. Iya, Indonesia beneran ikut ngerjainnya loh, bukan cuma numpang nama. Jet ini lahir tahun 2022 dan siap beroperasi sekitar tahun 2026. Desainnya lebih stealthy, alias lebih susah dideteksi radar, fans. Kalau Rafale itu gagah dan mencolok kayak atlet, KF-21 ini lebih kayak ninja di langit, tenang, cepat, tapi mematikan. Nah, media luar negeri, tepatnya National Security Journal, sempat bikin artikel seru berjudul Rafale Fighter versus KF-21 Boramae. Who wins? Summed up in 2 words. Judulnya aja udah bikin deg-degan ya kan? Langsung kepikiran, siapa yang menang kalau dua pesawat ini duel di udara? Mereka bahas detail banget. Rafale punya radar AESA Thales RBE-2AA, sistem peperangan elektronik spektra, dan sensor IRST yang bisa deteksi musuh dari jarak jauh, bahkan tanpa radar, fans. Sedangkan KF-21, dia juga punya radar AESA buatan Korea sendiri. Katanya setara sama radar ANP AG-38 yang jangkauannya bisa sampai 230 mil. Jadi, kalau dua-duanya udah tahu posisi, bisa dibilang langit bakal jadi ajang adu strategi dan kecepatan refleks, fans. Soal mesin, wah ini juga seru banget. Rafale pakai dua mesin Snecma M882, masing-masing tenaga 75 kN, fans. Tapi Boramae pakai dua mesin GEF414 GE400K dengan dorongan hampir 98 kN per mesin, fans. Jadi, kalau dari segi tenaga dalam, Boramae kayak punya dua turbo besar di belakangnya. Kenceng banget, fans. Tapi ya, keunggulan gak cuma di tenaga, fans. Rafale punya 14 titik senjata, bisa bawa rudal meteor, Mika, bom scalp, bahkan bisa nuklir, fans. Jadi dua-duanya bisa saling balas pantun rudal, fans. Nah, National Security Journal juga bilang gini, kalau duel jarak jauh alias BVR, KF-21 punya peluang menang karena teknologi stealth-nya bikin susah dideteksi radar. Tapi kalau udah masuk pertempuran jarak dekat, Rafale bisa balik unggul. Kenapa? Karena kelincahan si Delta Canard-nya itu luar biasa. Kayak jet yang bisa muter balik di udara sebelum musuh sempat ngedip. Dan yang menariknya, mereka juga bilang walaupun KF-21 belum punya ruang senjata internal yang bikin stealth-nya sedikit bocor ya, tapi kalau nanti versi upgrade-nya udah lengkap, bisa jadi pesawat ini naik kasta jadi pesawat tempur Generation 5. Nah, ini baru bikin semangat ya.
karena artinya Indonesia ikut di proyek yang bakal besar banget di masa depan. Sekarang kita balik ke Indonesia. Kabar baiknya nih, 3 unit Rafale pertama bakal mendarat di tanah air pada Februari 2026, kata KSAU Marsikal Timpi Tony Harjono. Dan akan datang bertahap sampai total 42 unit Vans. Rencananya ditempatkan di Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Wah, Riau bakal makin keren fans. Bukan cuma karena minyaknya ya, tapi juga karena ada elang Rafale yang siap menjaga langit Nusantara segera. Sementara itu di Korea Selatan, pilot TNI AU kita juga nggak mau kalah. Kolonel penerbang Muhammad Sugianto, panggilannya Mammoth. Wah, panggilannya garang banget. Bayangin ya, pilot kita duduk di kokpit pesawat tempur generasi baru di negeri orang, jadi bagian dari sejarah lahirnya jet tempur masa depan fans. Dan di situ saya ngebayangin, waktu beliau lepas landas mungkin sempat ngomong pelan ke headset. Boramae, ayo terbang yang kenceng. Indonesia lagi nonton nih. Dan dari situ, kita bisa lihat bahwa langkah Indonesia buat ikut di proyek KF-21 Boramae dan beli Rafale bukan cuma soal gaya atau gengsi. Tapi ini langkah strategis buat masa depan pertahanan udara kita. Bayangin aja, beberapa tahun ke depan, langit Indonesia bakal diisi pesawat-pesawat tempur canggih dari 2 dunia berbeda, Eropa dan Asia Timur. Yang satu elegan kayak jet aristokrat Prancis. Yang satu gesit kayak pejuang muda Korea. Kalau dua-duanya udah nongkrong di langit Nusantara, wah, bisa dibilang langit Indonesia bukan cuma aman, tapi juga keren maksimal. Tapi bukan cuma soal pesawatnya, teman-teman. Yang paling penting adalah ilmu dan pengalaman yang kita dapat dari kolaborasi ini. Lewat proyek KF-21, para insinyur dan teknisi Indonesia belajar langsung bareng Korea Aerospace Industries. Bukan cuma lihat-lihat, tapi ikut ngerakit, ngetes, dan bahkan ngitung desain aerodinamisnya. Ini tuh seperti kelas langsung tentang teknologi pesawat tempur generasi baru, tapi skalanya internasional. Dan buat TNI AU sendiri, pengalaman ini luar biasa banget. Pilot-pilot kita bukan cuma latihan di simulator, tapi udah beneran duduk di kokpit pesawat masa depan. Bayangin sensasinya, nyalain mesin, throttle maju pelan, suara mesin F414 mulai menderu, dan di depan terbentang landasan panjang di Korea Selatan. Terus sang pilot ngomong pelan, ready for takeoff. Dan boom, pesawat meluncur, nembus awan, dan di ketinggian itulah bendera merah putih ikut berkibar di hati mereka. Nah, sementara itu di tanah air, para mekanik dan teknisi kita juga udah bersiap menyambut kedatangan Rafale. Mereka bukan cuma siap ngerawat, tapi juga belajar dari teknisi Prancis yang bakal datang bareng batch pertama nanti. Ini artinya, Indonesia bukan cuma beli pesawat, tapi juga beli ilmu, beli teknologi, bahkan beli masa depan pertahanan udara kita sendiri. Keren banget kan? Tapi jujur, kalau dipikir-pikir, ini juga momen yang agak emosional buat pecinta dunia aviasi. Dulu, Indonesia sering cuma jadi penonton, nunggu negara lain punya jet baru kita kagum. Tapi sekarang, kita bukan cuma penonton, kita udah ada di dalam filmnya. Dan bayangin, nanti beberapa tahun lagi, ketika Rafale dan KF-21 Boramae terbang berdampingan di langit Nusantara, 2 simbol kerjasama antar bangsa, 2 ikon generasi berbeda, 2 mesin yang sama-sama membawa satu tujuan, menjaga kedaulatan Indonesia. Langit yang dulu hanya diisi oleh F-16, Sukhoi, dan Hawk, kini bakal kedatangan pemain baru yang levelnya dunia. Dan percayalah, setiap kali suara mesin mereka bergema di atas kepala kita, itu bukan cuma suara pesawat, tapi suara kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.